Sekarang masih jadi cowok panggilan. Cowok panggilan keliling-keliling terus. Oke. Bapak mau booking saya nggak? Jablay Soundman. Ya. Ya, kalau kan tempatnya remang-remang Pak ya. Oh iya. Oke, jadi Cuman ini teman gue bilang sih cakep-cakep. Oke, ini kan cewek-ceweknya berarti. Oke. Lalu Adalah satu yang udah mulai mabok, maju, mau nyanyi, baju jaring-jaring Pak. Cuman kan kaget ya. Kenapa kaget? Kaget Pak. Ada yang melototin. Oh, aduh. Dia tinggal jreng doang. Sering dong. Udah kepasang semua, udah bunyi. Tinggal sip soundcheck, lu main. Pindah keluar. Bongkar lagi. Itu pas jam 5 tuh masih cerah, aman. Jam 7 deres, nggak pakai babi bu bebo. Langsung basah semua barang gua. Halo, kembali lagi di Podcast Berani, podcast audio nomor 1 di Indonesia. Sekarang udah ada Bang Ramli Hasim. Yeah. Ramli yang bernama panggung Hasim gitu. Bang Ramli. Ya. Teman-teman pasti mau tahu Bang, kira-kira Bang Ramli ini siapa? Gue yakin juga kalian nggak tahu dia siapa. Seperti biasa orang-orang belakang panggung nggak mungkin, ya sedikit lah yang kita kenal. Ada yang terkenal, ada yang sangat berpengaruh tapi tidak terkenal. Gitu ya Bang ya? Jadi Contohnya dia nih, ini orang luar biasa ini. enggak lah, biasa aja. Ini orang luar biasa loh ini. Biasa. Bang Ramli, kenalan dong Bang Ramli. Kira-kira teman-teman mau tahu kesibukan lo apa sekarang. Terus lu di audio ini lu lebih sering menangani event-event yang seperti apa? Oke, nama gua Ramli. Nama KTP Ramli, nama panggungnya Ramli Hasim. Ramli Hasim. Terus sekarang masih jadi cowok panggilan. Cowok panggilan keliling-keliling terus. Oke. Bapak mau booking saya nggak? Jablay Soundman. Ya. Ya, sekarang lagi ngikut sama rental gereja. Terus ya entertainment lah gitu. Entertainment, Jangan wedding sih sekarang. Bang Ramli, dulu lu sebelum akhirnya terjun ke dunia audio itu, background lu apa sih? Lu sekolah ya? Sekolah SD sampai SMA. SD sampai SMA. Siap. Baik. Terus lu sekolah audio? Sekolah audio iya, tapi maksudnya nggak yang kalau dibilang resmi, tapi maksudnya nggak yang panjang gitu ya, nggak yang nggak kayak kuliah gitu. Gue yang kayak sekolah singkat gitulah. Gitu. Di mana tuh kalau boleh tahu? Gua sekolah Kita di. sebut label nggak apa-apa kok di sini. Apa ya? Nggak masalah. Oke, gua sekolahnya di Sound System School. Sound System School. Triple S gitu. Sound System School itu di daerah mana? Karena waktu itu kalau nggak salah ada yang nanyain ya. Rekomendasi sekolah sound system ya? Iya. Waktu itu Erisco SSR. Iya. Ini Sound System School masih ada sekolahnya? Masih ada. Di daerah Jakarta di mana tuh? Sound System School tuh sekarang ada di Hayamuruk. 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 Nah, ini buat teman-teman yang lagi nyari pendidikan sound engineer gitu ya di sana ya. Ya. Bisa ke sana nanti Sound System School. Di bawah nggak bakal ada linknya. Nanti langsung ke Google aja. Google aja. Tapi ini sekilas info. Oke. Di Sound System School. Berapa lama berarti di sana? Kalau kelasnya sebenarnya cuma 2 hari. Iya. 2 hari. Iya. Tapi maksudnya kelas teorinya 2 hari. Kelas prakteknya ya lu belajar sampai sekarang. Iya, kelas praktek. Itu maksud gua secara dan itu lu bayar 2 hari. Iya. Iyalah Pak, hari Jakarta gratis. Masuk berapa jam itu? Satu hari? Satu hari tuh kita mulai dari jam, gua tuh waktu jam 9 sampai jam 10 gitu. Sampai nanti jam 5 sore. Iya. Udah gitu dong 2 hari. Ngebul dulu. Tapi maksud gua dapat gitu loh. Karena kalau gua sih basicnya kan udah tadinya. Ya enggak. Kok jago Pak? Kalau jago nggak belajar saya. Oh iya. Basicnya kan gua tuh dari gereja dulu main musik, jadi udah bersinggungan lah sama audio gitu kan. Jadi sedikit banyak sih nangkep gitu. Cuman ya kalau teman-teman yang mau belajar ya jangan dari nol banget lah. Kasian. Ya takutnya nggak nangkep.
terlalu cepat tadi ya. Iya. Karena waktunya 2 hari gitu. Ya, tapi kalau di sana tuh enaknya gua promo dikit. Nggak masalah. Kalau di sana tuh kalau di tempat gua sekolah tuh lu bayar 2 hari ini, lu sampai kapan pun bebas ngulang. Oh gitu. Iya. Nggak perlu bayar lagi. Nggak perlu bayar lagi. Nggak perlu bayar lagi. Tapi materinya sama. Materi sama. Cuma lu bisa ngulang-ngulang terus. Ya, ngulang terus gitu. Cuman kan kalau di tiap kelas itu kan pasti ada murid baru, ada sharing yang baru gitu karena pengalaman baru. Oh, nah, benar. itu yang sebenarnya yang bikin lama tuh karena banyaknya kita praktek, terus ada sharing juga. Oh, oke. Gitu. Oke. Berarti sekolah musik ini bukan pertama kali lu belajar audio berarti dong kalau gitu dong. Pertama kali lu belajar audio malah langsung di sini. Iya. Langsung di sini. Iya. Oh, oke. Wah, tapi 2 hari sih boleh. Iya. Sehari lu belajar apa tuh? Gua nggak langsung 2 hari, jadi gua ikut kelas yang basic dulu. Oh, ada. Kelas basic dulu Di tempat yang sama. Di tempat yang sama, kelas basic dulu. Terus karena gue tuh masih kerja kan, jadi gue mesti nyari hari libur. Gitu. Terus udah jalan berapa bulan gitu ya, baru ketemu hari libur dan kebetulan ada kelas. Gitu. Gue ikut lagi yang kelasnya digital. Oh, oke. Berarti awalnya nggak ngebahas digital ya? Sama sekali nggak. Jadi lu bahas routing. Oh, oke. Ada ini ya, ada sirkuit sebelah ya. Iya, Oh, kadang-kadang sebelah tuh Rossi sama pembalap lain suka tarikan lurus di depan. Oh, siap. Tapi biarin aja nggak apa-apa. Oke. Salah fokus saya. Masuk di sini soalnya. Iya. Oke. Jadi itu hari pertama lu belajar routing kabel. Routing kabel. Routing colok-colok gitu kan. Oke. Terus ya basic lah kayak kompresor, gate, terus efek, routingnya gimana? Karena kan beda-beda kalau analog ya. Gitu. Terus mixer fungsi mixer tuh gimana? Mic kondensor, mic dynamic, hampir semua materi yang live pakai Ya. itu ada di situ. Tapi berarti itu belajar cepet tuh ya. Maksud gua. Oh iya. Udah pasti langsung tahu lah kalau basic kayak gitu karena iya pada kenyataan juga di lapangan juga yang keluar sebetulnya itu aja ya. Iya. Gitu apalagi kalau misalkan rental Jakarta yang lu cuma 5 ribuan kan nggak mungkin sampai ada sistem yang atau alat yang sampai aneh-aneh banget gitu ya. Iya. Nggak ada sih. 2 hari itu jadi routing, habis itu baru belajar digital. Iya. Belajar digital nih langsung ke Belajar digital tuh mixer. gain structure. Gain structure-nya apa nih? Di ya cara lu ngatur gain. Oh, gain structure. Oke. Terus di sana diajarin golden ear. Jadi iya. Iya. Apa? Itu latihannya diapain? Jadi ntar di sana tuh dikasih bunyi pink noise. Bunyi pink noise terus lu mesti deskripsiin nih. Jadi tuh si track pink noise itu nanti di boosting tuh ada 8 frekuensi yang di boosting. Lu harus tebak itu frekuensi berapa? Enggak. Jadi lu deskripsiin aja. Menurut lu tuh misalnya salah satu yang gue inget tuh di frekuensi 500 itu kan 500 Hz itu gue deskripsiin, gue terjemahin nih dalam diri gue gitu, ditulis gitu kan gue oh nih kalau bunyi 500 kayak apa. Jawaban lu apa? Waktu itu kayak kaleng. Oke. Ngong gitu kan, ngok gitu. Nah itu jadi buat pegangan gue sih di lapangan. Tapi itu kita jadi kenal itu juga sih. Maksud gue belajar tahu frekuensi juga. Iya. Berarti lu dinaik ada 5 frekuensi. Ada 8. Ada 8. Ingat gue tuh 63. Terus ada berapa gitu. Ada 500. Dari low sampai high. Iya. Sampai 20.000. Iya. Sampai 20.000. Oh, dan itu lu harus menerjemahkan. Iya. Kira-kira menurut lu karakternya kayak apa nih? Iya. Nah, ini bisa jadi masukan yang bagus nih buat teman-teman yang mungkin udah sedikit tahu sound system, pengen belajar mempertajam tapi nggak tahu kemana. Ya. Rekomen berarti ya? Boleh lah. Tadi sekolah? Sound System School. Sound System School. Triple S. Sound System School. Ya. Boleh ke situ. Oke, Bang Ramli, dari lu pertama belajar, habis itu lu kemana nih setelah belajar? Langsung ke rental, Pak. Wih. Langsung Tapi rental. maksud gua lu waktu sekolah itu orang tua izinin. Maksud gua lu bilangnya apa nih, Mak? Saya mau sekolah audio. Atau maksud gua ya orang tua sih nggak tahu. Orang tua nggak tahu, tapi hobi lu emang dari dulu audio. Sebenarnya dibilang hobi gua audio enggak juga sih.
Cuman gue dari SMP itu main musik Oke. di gereja. Hmm. Terus singkat cerita 2014-2015 tuh kakak iparnya gembala gua, nyokapnya sakit. Gua diperbantukan di sound. Bukannya enak, malah ngacau. Biasa nih. Gitu kan. Biasa nih. Akhirnya dipanggil lah si guru gue ini, gitu kan, dipanggil. Terus ya ngobrol-ngobrol dia nanya sama gue, lu sekolah di mana, sekolah sound di mana? Gue bilang enggak kok, gue nggak sekolah sound, gitu. Akhirnya diajak lah sama dia, ayo ikut sama gue aja sekolah yuk, gitu. Ya ada, makanya ada gue hari ini. Terjerumus gue di sini mah. Tapi akhirnya suka. Iya. Awalnya nggak mau. Ya awalnya mah. Awalnya ya. Iya cuma buat pelayanan aja, buat pelayanan di gereja. Ya, tapi emang gitu lah ya. Iya. Tapi akhirnya sekarang suka. Iya, saya suka. Dan sekarang sampai akhirnya jadi cowok panggilan. Iya. Berarti kalau misalkan gue panggil lu, maksud gue apa ya? Gue pernah denger ada satu kata istilah kalau pemusik kan jadi jablay reguler. Yeah. Jadi dipanggil di mana-mana. Yeah. Gue dulu apaan jablay reguler, gue bilang gitu. Yeah. Ada kali jablay reguler. Sekarang berarti kalau di soundman jablay soundman dipanggil ke mana-mana. Iya. Oh gitu ya. Bukan berarti dari setelah lu sekolah masuk rental. Langsung rental. Rental apa tuh? Gua ikut sama Quality Sound Rental. Awalnya. Kerjaan lu ngapain? Kerjaan gua. Iya waktu itu. Kerjaan gua ngangkatin barang. Awalnya. Iya, golongin kabel, ngangkatin barang. Belum megang mixer. Megang mixer juga langsung keringet dingin, Pak. Gitu ya? Iya. Kaget gua. Cuman yang kocak tuh gua pas gue event pertama kali ya. Pakaian gua udah rapi. Ya kayak gini lah. Kayak bapak ini nih. Kemeja hitam full black kayak kacamata. Sedap. Serius. Ngeri kali lu. Pokoknya hitam semua, ada semua bawa kan. Terus Dituntun. Dituntun. Kang pijet dong gue. Oke. Padahal tuh gue nggak sama sekali ngerti mixer waktu itu. Megang pun juga masih nggak berani lah gitu kan. Terus gue datang, krunya kasih gue duduk gitu kan. Udah mas duduk aja dulu gitu. Kan niatnya belajar. Pas event udah mau jalan, udah mas pegang aja. Belum. Hah? Saya belajar mas, masih belajar. Bukan mau megang, saya mau belajar. Itu lu ditembak. Berarti enggak. Waktu pas lu duduk lu enggak ngapa-ngapain tuh? Enggak. Ya cuma bantu-bantuin aja. Mixer ada nyolok-nyolokin channel ke mixer gitu. Ya bantu-bantuin ngangkat Setup. ya, untuk setup lah. Gitu. Pas udah mau mulai tiba-tiba lu disuruh. Iya, suruh megang, Pak. Belum event mulai sih, mau sound check. Akhirnya lu pegang mau enggak mau? Ya enggak lah. Gue dampingin aja. Belaga supervisi. Apa waktu itu mixernya apa mixernya? Gue pakai Behringer X32. X32. Berarti lu udah cukup lama dari umur berapa? Udah berapa tahun nih berarti? Gua mulai dari belajar sound tuh 2015. 2015 sampai 2022 7 tahun nih. Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun loh. 7 tahun enggak sebentar sih. Masih amatiran, Pak. Masih amatiran. Tapi yang bohong nih. Dia mixer midas lagi. Mixer digital kalau di situ ada Ramli aman. Bener. Jangan dong, jangan gitu dong. Lu mau minta apa aja tuh terpenuhi semua. Jangan gitu. Makanya kenapa dia disebut Jablay Soundman karena memang orangnya tuh bisa benar-benar memastikan kalau lu sama gua aman gitu. Emang aman gimana sih? Aman gitu loh. Enggak. Ya kan kalau soundman kan gimana inputnya, Pak? Oke. Gimana sumber suaranya? Kalau suaranya ya busuk aja. Kita kan bukan tukang sulap. Ya kan? Gitu. Iya juga sih ya. Kalau misalnya nih, gua lompat dikit ya. Misalnya gua dapat entertainment, misalnya si pemain drumnya bawa kick drum tuh yang 14 in. Yang snare dijadiin kick. Oh iya. Nah, itu aduh, jadi kang sulap gua. Oh iya. Karena ada tuh yang drum sekarang yang kecil. Ya. Terus sampai kick tipis. Berarti itu sebetulnya enggak rekaman ya? Janganlah. Nyusahin ya. Ya, kalau lu pakai mixer digital sih bisa di otak-atik sebenarnya sih, bisa lu. Betul, lebih advance. Bisa ya, cuman ya jadi lama aja kerjanya.
Itu nyari posisi dulu, ya kan? Iya, micingnya ya. Iya. Tapi Bang Ramli, maksud gua selama 7 tahun ini ya, lu berarti kan udah ketemu banyak sistem dan bermacam-macam speaker. Sistem yang paling lu suka itu dari speaker apa? Maksud gua, atau dari dulu emang lu ngacak aja udah speakernya? Atau lu pernah nyobain satu sistem speaker yang dari hulu ke hilir, oh ini enak nih. Sebut merek nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa dong. Oh. Merek yang bayar kesini. Gak apa-apa. Gua sebenarnya apa aja sih? Apa aja? Kalau speaker mah apa aja. Tapi yang paling lu suka? Kalau gua suka yang menurut lu, wah ini karakter gue banget nih. Pokoknya kalau gue di bawah ini gue seneng aja. nggak ada sih. Apa aja sih gua mah? Berarti wah ini lebih jago lagi nih. Enggak. Salah ngomong. Oke, saya sebut merek. Oke. Berarti kalau speaker apa aja bisa dibuat aman. Karena gini, menurut gue jago itu speaker mahal, dipasang, disetting, mulai main hasilnya bagus. Ya memang udah seharusnya, iya gak sih? Iya. Speaker mahal. Iya. Lu pakai speaker mahal. Iya. Tapi kalau ngacak speaker, satu speaker warnanya beda, Bos. Iya, disamain. Ah, itu dia. Disamain ya kan, ya Tuhan kasih ketika kuping gitu kan. Ya udah, lu dengerin aja, lu dengerin. Oke, tips mixing lu kalau misalkan speakernya beda-beda tuh caranya gimana? Outputnya gue bikin beda dulu semua. Jadi tiap speaker satu output. LR ya, beda kan. Misalnya sendiri. Kalau misalnya kan nggak mungkin misalnya LR nih kiri beda kanan beda. Itu kayaknya gue belum pernah ketemu sih kayak gitu. Iya. Belum pernah ketemu. Itu ajaib banget tuh gue kalau kayak gitu. Tuh PR banget buat gue tuh. Samping apa ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak LR-nya beda, terus delay-nya beda. Tapi kan tetap dua-dua sepasang kan. Itu masih nolong lah buat gue, masih ketolong. Jadi contoh depannya Beta 3, belakangnya Hooper. Ya paling ya gue samain. Subnya Yamaha. Ya gue samain aja. Kalau gitu lebih gampang ya. Lebih gampang. Karakternya bukan karakter speaker ya. Iya. Jadi bunyi gua. Oh. Jadi bunyi yang ibaratnya ciri khasnya Ramli. Iya enggak sih, misalnya gue nyocokin sama ruangannya. Maksudnya kalau kayak ruangan di tempat A gaung nih, ya gue buang aja gaungnya. Gua kurangin frekuensi gaungnya. Ini cara ngakalin kalau misalkan lu ngejob speakernya LR sama delay warna-warni. Ya. Berarti harus punya. Berarti tadi benar, maksud gua ya nggak salah dong kalau gue bilang setting. Maksud gua ini berarti udah bukan karakter speaker kan. Lu udah nggak contoh. Oh depannya Yamaha, belakang Hooper. Wah ini Hooper harus kayak Yamaha. Nggak gitu kan berarti kan? Enggak. Berarti warnanya lu ubah semua. Iya. Ya gua acak-acak aja sekalian. Tapi enak. Ya. Tapi aman Mas. Ya enak gitu sih, ya? relatif lah ya. Gua nggak bisa bilang enak sih. Iya enak relatif sih. Terus gua karena sejauh apalagi kalau di JW tempat kita berkumpul sebelumnya. di situ aman banget. Karena itu kan banyak gitu loh alatnya. Alatnya banyak. Tapi sebenarnya kalau secara sistem gue suka sistem ini kalau nggak ada ya. Kalau ya pasti kalau yang high end pasti banyak lah ya. Oh, iya. Enak-enak lah ya. Ibaratnya lu nggak usah lo apa-apainnya tuh bunyi tuh udah preset enak bos. gitu kan. Itu udah ada orang yang botak di sana yang mikirin soalnya. Sampai botak tengahnya tuh. Yang paling enak tuh gua pernah pakai apa ya? Pakai DNB pernah. Pakai Mayer pernah. Mayer DNB sih udah. Iya. Beda kelas ya emang sih. Iya. Gua pakai Mayer tuh di mana ya? Ada lah di satu tempat lah. Iya, yang tadi lu bilang itu ya. Iya, enak Leopard lah. Iya, enak itu. Tapi emang Leopard sih. Maksud gua kalau Mayer tuh monitornya juga nyemprot ke muka loh. Iya. Biar kata jauh juga enak tuh. Wah. Ternyata sistem yang paling disuka mahal. Iya. Tapi enggak apa-apa, cuma maksud gua tadi duitnya, Pak. Cuma tapi maksud gua menarik tadi tuh cara bener-bener ngebedain kalau misalkan LR-nya beda, delay-nya beda. Cara ngakalinnya supaya suaranya enggak belang-belentong adalah lu buat settingan yang baru, entah itu karakter lu banget, tapi yang pasti keterima orang gitu ya. Iya. Iya. Menarik ini. Ini menarik banget menurut gua sih. Karena biasanya kalau misalkan kayak gitu ya terima nasib. Tetap belang-belentong aja udah. Tetap belang-belentong aja udah. Salah satu ngakalinnya ya semua satu merek kalau gua. Iya. Ya susah sih misalnya kalau sebenarnya
kalau dibilang sama persis ya nggak akan sama. Betul. Karena kan karakter speakernya udah pasti beda gitu kan. Pola dia ngeluarin bunyi juga beda. Bunyi beda. Gitu kan. Cuman ya mirip-mirip lah ya gitu. Mirip-mirip aja. Misalnya kalau di LR-nya agak tajam gitu kan high-nya. Ya kalau ganggu banget ya gua potong high-nya. Iya, karena ada beberapa speaker yang memang karakter. Ya. Karakter dari bawaan lah. Ya. Oke, Bang Ramli, selain itu kan gue lihat lu juga sibuk nih ikut barang entertainment nih. Lu tuh banyak ikut barang entertainment. Dan sebenarnya nggak langsung sama entertainment sih. Oh, berarti lu gua under vendor, under rental gitu. Under rental terus bentar. Under rental tapi maksud gue kan gue lihat beberapa entertainment tuh continue gitu loh. Puji Tuhan. Iya. Beberapa rental sekarang gue lihat continue. Iya. Continue. Nah, maksud gue di kendala lu di entertainment sekarang tuh ada gak sih? Maksud gue apa? Ada hal yang lu nggak suka atau hal yang lu paling suka atau keresahan lu ketika ngiringin entertainment tuh apa? Entertainment banyak sih, banyak senangnya banyak dukanya juga. Mau kalau yang dukanya dulu ya. Dukanya aja. Dulu. Senang nggak usah ya? Nggak usah. Senang gue simpan sendiri aja. Senang mah orang udah pasti tahu senang kok. Gitu. Ya kalau dukanya lagi soundcheck, misalnya gue belum ngapa-ngapain nih. Ya misalnya kan gue duluin si entertainment dulu kan. Gue monitorin dulu, gue adjust gitu kan. Betul. Gue buat nyaman si playernya dulu. Betul. Depan baru gue balance. FH baru gue balance nanti belakangan. Gitu. Nah, pernah kejadian gue belum ngapa-ngapain nih. Baru gue buka fader, asal gue buka aja. Asal gue buka, terus kayak EQ juga belum gue papain. Masih flat semua aja. Masih flat semua gitu kan. Tiba-tiba datanglah si owner entertainmentnya nih. Mas, kicknya kurang bulat. Ya kan belum diapa-apain ya. Kan ini masih flat. Nyebelin banget. Belum diapa-apain. Nyebelin banget ya. Tapi akhirnya gue bilang iya mas, ntar dulu ya, belum selesai soalnya, monitornya belum beres gitu. Sabar aja dulu gitu. Wah. Tapi maksud gue nyebelin, maksud gue kadang kan ada orang yang nggak ngerti lah, orang yang nggak ngerti kalau misalkan berarti kalau lu soundcheck tuh ada, maksud gue tersusun tertata lah ya. Jadi setelah setup beres, udah beres, lu mulai main ke monitor dulu. Semua aman di monitor, tinggal monitor emang kan punya pemusik ya. PA urusan lu. Ya, harusnya begitu. Betul dong. Ya, urusan gua karena gua dibayar biasa untuk aja. Ada lagi lucu entertainment yang lain. Gua udah soundcheck nih. Udah gua balance nih, menurut gua enak. Tiba-tiba depan Mas Ram, boleh pegang nggak mixernya? Boleh. Gua dengan ya kan dia yang bayar ya ke bos ya. Kalau nggak dikasih ntar dia ngambek nggak balik lagi gimana Pak? Gua juga yang kena kan. Tapi segitunya. Terus akhirnya ya maksudnya bukan megang gimana, bukan megang dia. Iya. Dia boleh nggak lihat mixernya gitu. Terus tiba-tiba dinaikin lah high-nya gitu kan. Lu gak ngomel tuh? Yang gini Pak. Itu sabar juga ya? Ya kan demi cuan Pak. Iya, kalau nggak keberlanjutan. Iya, kalau nggak cair Pak. Serius? Itu sampai ada yang begitu. Yang lu diotak-atik tuh. Iya. Udah ngewing ditinggal kan. Udah speakernya nyanyi gitu kan. Wing, tinggal nanti. Itu bilangnya soundman-nya nih. Kan ya, Bang ya. Lagi-lagi ya. Iya. Soundman lagi. Ya gitulah. Ya, tapi emang gue tipe orang yang nggak suka loh kalau misalkan gue lagi. Sama, gue juga nggak suka. Tapi itu kan, maksud gue itu kan udah arena lu. Gitu. Iya, udah ranah gue kan. Udah kerjaan gue. Gitu. Apalagi dia ngurusin LR lagi. Iya. Ibaratnya sebisa mungkin gua tahan. Misalnya si A nih ya, lu. Yeah. Lu bilang, "Bang Ram, di depan gitarnya kok kurang tembus ya." Gitu. Atau misalnya kurang tembus. Terus misalnya kok di depan si vokalnya nggak bright ya gitu. Ya, gitu. Ya gua tanya, "Lu maunya gimana?" Gitu. Gua berusaha menerjemahkan bahasanya dia ke mixer.
Oke. Gitu, sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya dia tetap kekeh, gue mulai tuh misernya ya udah. Tapi gue kesel sih. Kesel pak, kesel banget. Kalau gue kesel, maksud gue Kesel banget. itu dengan ya ini semoga banyak entertainment yang melihat ini ya. Yang namanya orang engineer atau rental manapun, kalau sudah ada satu orang yang ditaruh di situ, lu mendingan gak usah ngapa-ngapain. Maksud gue seburuk-buruknya lah, sampai at least lu bilanglah seburuk-buruknya lah. Mendingan lu komplainan langsung ke yang punya vendor. Ya. Jadi yang negur jangan lu yang, atau jangan, karena menurut gue attitude ya kayak lu seakan dengan tidak langsung lu ngomong kayak lu nggak becus banget, gue aja gitu. Iya. Itu makanya maksud gue aja nggak pernah kalau misalkan ya paling gue kalaupun ngelihat mixer juga gue paling kepo kalau misalkan kick gate-nya gimana nih orang. Kan teknik gate, teknik kompresor kan orang beda-beda kan. Iya, nyolong ya. Nyolong ilmu ya. Biasanya gue sama gitu. Pak, saya juga gitu. Biasanya gue pencet kick, gue select. Biasa gitu ya Bang. Gue select, gue gitu. Yang di cut di sini, yang kalau vokal cewek, vokal cowok, cuma gue liat iya. Terus kalau gitar biar cangki-cangki, kadang ada yang minta flat aja. Ya, ini buat para ya player atau enggak siapapun lah, karena emang kalau ada sound engineer yang sudah ditaruh di situ itu sebenarnya mereka kesel banget loh. Mereka kesel. Bayangin aja dia udah loading, dia udah buat sistem, lu acak-acak. Sekalipun dia terkesan kayak ya nggak apa-apa, tapi maksud gua ya itu harusnya nggak seharusnya dilakukan lah. Iya. Nggak seharusnya dilakukan. Beda cerita kalau misalkan dia punya kru, anak krunya yang ngomong, Pak, kok ini kurang gini ya, emang karena emang anak krunya dia memang tugasnya satu tugas gitu loh sama si sound engineer-nya gitu loh. Jarang tuh kru gue kayak gitu. Malah jarang ya. Yang tidur deh. Abis setup. Udah tujuannya ngangkat doang gitu loh. Tujuannya paling ngangkat sama setup. Jadi biasanya emang ya kalau misalkan kayak gitu, gue suka muter kalau gue. Kalau gue jadi kru kadang gue suka muter. Dengerin aman apa enggak, kayak contoh delay, yang paling rawan sebenarnya delay sih. Delay karena apalagi tarikan panjang. Tarikan panjang ke arah delay gitu. Tapi ngomongin tarikan panjang ke arah delay nih ya. Kalau rental itu kan banyak ya, venue kan di mana-mana ya. Venue itu di mana-mana dan beraneka ragam venue. Nah, venue yang paling lu nggak suka kalau misalkan lu suruh datang. Suruh datang ya? Maksud gua ada nggak sih kayak kesan tersendiri di sebuah venue? Iya, tempatnya nggak usah lo ngomongin di mana tuh, maksudnya daerahnya aja nggak masalah. Cuma maksud gua, dan apa keresahan lu gitu loh? Nanya dadakan dia mah. Ditulis dong, saya rinciin dari awal sampai habis loh. Banyak banget Ren. Banyak banget Ren. Iya banyak. Banyak banget ya Ren. Kan kalau soundman yang di under rental kan ikut dari loading. Betul. Bukan kalau soundman artis kan. Benci gue. Kalau soundman artis kan udah datang, sistem udah kebikin, udah kebentuk gitu kan. Channel juga udah dinamain segala macam gitu kan. Jalur tinggal dorong lah ibaratnya gitu kan. Enak. Tapi kalau rental kan ya acara jam 7 pagi, kita udah dari jam 3 udah jalan, jam 4 udah jalan. Gitu. Iya. Jauh sebelum itu lah pokoknya. Iya. Kalau misalnya gedung tadi ya. Gedung itu Jakarta Pusat ada, daerah Senen. Kenapa tuh dia? Apa yang paling bikin? Saat dia tuh ballroom. Ballroom. Dia bikin acara itu 2. Pagi sama siang. Jadi kalau yang lo main pagi, kita loading udah dari jam 4, jam 3 gitu ya. Terus kalau main siang, mainnya malam, acara malam, itu kita mulai loading dari siang. Yang brengseknya loadingnya anak tangga. Naik tangga tuh ya. Naik tangga iya. Naik tangga. Terus biasanya kalau gua main malam itu ada akad dulu, akad nikah. Oh iya betul. Itu kan udah mulai dari jam 3 gitu kan. Betul. Nah udah tuh yang kelar acaranya mepet, molor. Iya. Nah udah kayak setan gua kerjanya. Iya tuh. Bisa teriak-teriakan gua tuh. Oh iya, gue paling males tuh apalagi yang bongkar pasang gitu. Iya. Capek. Jadi, sistem yang udah dipakai buat pagi gitu kan. Kan bongkar tuh. Bongkar lu harus. Mending kalau bongkar cepet. Kan ada dekorasi segala macem kan. Oh iya, nunggu. Ya kan? Nunggu dekor dulu beres, baru kita masuk pelan-pelan gitu kan. Gue pernah tuh. Itu sih, aduh, gimana ya?
Ya gua ngeloadingin event dadakan juga pernah Ya, gitu. Cuman maksudnya capeknya tuh luar biasa. parah. Mendingan kerja santai gitu kan. Misalnya kayak gua main jam 7, gua loading dari jam 12 siang. Kan santai tuh. Betul, Ya kan? betul. Ya lu bisa bercanda dulu gitu kan. Ya ngerokok dulu gitu kan. ngopi-ngopi dulu, makan Iya. santai. Gitu. Udah setup udah beres, mau tidur silakan. Tapi kalau lu mepet gitu kan, duh capek banget. Capek 2 kali lipat. Dan harganya sama. Iya. Baru mau bilang. Berarti kalau bisa ya bos ya tolong lah. Bisa lah. Bisa lah, kalau bisa kayak gitu jangan ada dadakan-dadakan yang diambil. Iya. Atau kalau dadakan ya harga dadak. beda lah gitu. Kalau untungnya gue di JW punya bos yang ngerti. Jadi kalau ada acara dadakan, dia juga ngetok harganya. Tepuk tangan buat Ko Julian. Yeay. Dia juga lumayan Pasti, saklek. tapi maksud gua memang harus kayak gitu karena memang ya kadang gue benci banget orang yang nggak ngehargain ya kayak bisa nggak atau nggak orang yang ya memang kadang klien sumbernya kan dari klien cuma kadang-kadang ditambah lebih kelihatan hiperbola atau nggak emang kelihatannya kayak emang buru-buru banget itu dari si IO atau WO-nya IO atau WO-nya yang memang mereka juga pengennya ya gue ngerti excellent service lah orang bilang gitu loh. Cuma kadang-kadang lu nggak tahu kalau rental itu kan harus nyiapin barang di gudang, mereka harus bawa dulu, alatnya berat, kayak gitu-gitunya tuh kadang orang tuh nggak apa ya, nggak aware gitu loh. Nanti orang kenapa-napa ngangkat speaker jatuh, ngangkat sub, mending kalau ada orang ngangkat sub sendiri, mau lo naik lantai 5. Banyak lah kalau mau ceritain mah ya kita podcast sampai malam juga enggak. Tapi maksud gue selain venue itu ada lagi nggak? Maksud gue yang lebih ngeselin banget lu? Oh ada di daerah Depok. Tahu nih gue kayaknya. Depok itu gua hampir kemarin ya waktu pandemi udah mulai berkurang ya. Gua hampir udah kayak reguleran gua di sana. Sabtu Minggu. Tiap minggu. Sebenarnya venue-nya enak. Loadingnya gampang, nggak perlu naik tangga segala macam nggak perlu. Cuman yang ribet tuh salesnya. Sales dan gua nggak tahu salesnya tuh pengantinnya. Jadi karena tempatnya itu dia ada sebenarnya kalau buat foto bagus sih. Gua akuin tuh bagus. Jadi kayak ada danau gitu. Terus ada kayak amphitheater gitu. Itu bagus buat foto. Jadi selalu permasalahan gua tuh ada si akad nikahnya tuh maunya di situ. Tapi kondisinya Depok kan tahu ya. Gitu kan hujannya kadang nggak bisa diprediksi. Kadang gitu. Biar kita pakai pawang juga tetap turun. Pawang juga pawang yang capek gitu. Nyerah pawangnya. Tetap turun hujannya. Kan kita bukan ini ya, bukan berhubungan dengan ini ya, listrik semua ya. Kayak gitu ya. Jadi gua selalu bilang sama salesnya, "Mbak, ini udah mau hujan. Udah gelap lebarnya. Gua nggak peduli tuh bakal mau hujan apa enggak. Yang pasti kalau udah mau gelap, pasti gua amanin barang-barang gua dulu." Gitu. Karena kebanyakan kalau main-main kecil gitu paling kru cuman satu ya kan? Paling banyak 2 sama driver gitu kan. Ya udah paling gua ngamanin barang, caranya gimana? Ya gua bilang gua nego sama salesnya, "Mbak, ini udah mau hujan loh. Mau pindah nggak?" Karena gua nggak mungkin pindahin barang setengah jam tuh langsung mulai. Gua nggak mungkin. Gitu. Kalau misalnya kru gue 10 mungkin bisa. Tapi kalau cuma kru gue 1 orang atau 2 orang nggak mungkin. Iya. Dan barang gue banyak. Main berapa ribu? 3.000. 3.000 sih lumayan ya. 3.000 lumayan. 3.000 maksud gue kalau pas beres hujan gitu tuh, waduh. Pernah juga. Sama, gue inget banget tuh Kemang. Itu sampai dari luar ke live musiknya di dalam. 2 speaker PA dipakai di luar. PA yang gue pakai. PA yang gue pakai karena monitornya kan kecil gitu loh. Nggak mungkin kalau misalkan nanti pas sudah mulai live musik duluan gue nuker PA ke monitor kan nggak mungkin gue bilang gitu. Jadi monitor gue pakai keluar. Deres loh. Iya. Itu sampai akhirnya gue tutupin plastik sampah luar. Gue tutupin plastik sampah. Mending kalau bisa ke plastik sampah. Gue pernah main di daerah Jakarta Selatan, dekat-dekat mall yang besar-besar itu. Itu dari pagi tuh udah brengsek banget tuh. Gue bilang dari loading tuh udah hujan. Akhirnya pindah ke dalam ke plan B gitu kan. Si WO udah punya plan B nih.
Pindah dalam. Jam 6 pagi, hujan berhenti nih. WO-nya, finalnya keluar. Ini plan B udah siap nih, tinggal jreng doang. Udah pasang semua, udah bunyi, tinggal sip soundcheck, lu main. Pindah keluar. Bongkar lagi. Jam 10, jam 11 karena gue nungguin dekor gitu kan. Kita baru bisa mulai acara tuh jam 1 siang. Outdoor. Bayangin kan panasnya kayak gimana kan? Panas. Terus si pengantin tetap mau di luar sampai dengan resepsi. Itu pas jam 5 tuh masih cerah, aman. Jam 7 deres, nggak pakai babi bu bebo. Langsung basah semua barang gua. Wah, kena Basah. mixer. Untungnya mixer gua taruh jauh. Di kanopi gitu. Aman. Wah, haruslah. Speaker kena semua, basah. Gua dari yang cuman Basahan lo dong. wah lepek pak, sampai ke dalam-dalam pak, sampai kering lagi. Anjir. Udah, Wah, anjir. pengen gue tonjok tuh WO temen. Serius, gue panggil sini lu, Serius lu panggil? gue panggil, Akhirnya? Ini tanggung jawab gimana? Barang gue basah semua, orang kru gue sampai kesetrum. Wah, anjing ngaco tuh orang. Nah, serius, pernah kayak gitu gue. Tapi akhirnya respon IO-nya, WO-nya gimana? Ngomongnya langsung ke klien. Dia langsung naik ke klien. Karena kan ya gua sih nggak bisa salahin WO ya. Karena kan WO permintaan klien gitu kan. Cuman maksudnya buat gua nggak bisa langsung ke klien kan, lu yang kalau dampingin klien kan. Betul. Harusnya lu bisa ngeliat di bawah lu tuh lu banyak elektronik yang mahal gitu loh. Lah. Iya, lu kena air dikit aja acara lu bubar. Mati mah. Gua bubarin acaranya. Pindah ke dalam semua, nggak ada speaker dalam. Akhirnya bubar semua. Orang barang gua tuh semua udah keluar. Karena dia ada full band di situ. Anak band juga sampai kebasahan kok. Ya. Kocar-kacir. Wah, itu sih nggak enak banget. Itu sih nggak enak. Wah, itu sih nggak enak banget. Mau marah gua beneran, pengen gua tonjok. Serius. Kalau gua tonjok sih rame itu. Rame, trading kayak itu. Trending kayak itu. Trending kayak itu. Wah, tapi maksud gue emang kadang beberapa keputusan, beberapa permintaan tuh suka aneh-aneh. Suka terlalu memaksakan lah ya. Gua nggak, ya aneh, ya memang aneh gitu loh. Cuma maksud gue aneh, lu nggak harus paksain gitu loh kadang tuh. Kalaupun lu harus paksain, lu harusnya dari satu pihak juga memang harus dipikirkan skala resikonya, karena apalagi berhubungan dengan barang elektronik ketemu air. Kalau kesetrum nggak bisa, itu bukan cuma satu orang kalau listriknya nggak kecil ya. Gua kemarin tuh main goceng kayaknya deh, hampir goceng kayak gue main. Banyak kok speaker gua keluar semua itu. Alat live musik, instrumen lengkap. Drum, keyboard, bass, gitar, sakso. Iya. Wah, itu sih bubar jalan sih itu sih. Bubar. Tapi itu lagi di tengah-tengah main, berarti posisinya itu. Saya ingat gua tuh anak band bermain satu lagu. Ya aduh, masih standby-nya lagi. Iya. Masih standby-nya bubar akhirnya acara. Bubar. Wah, emang itulah kadang-kadang lah, makanya serba salah kadang-kadang juga ya. Kadang-kadang serba salah juga kita setup. Makanya kenapa kadang-kadang penawaran harga itu suka mahal. Kita harus lihat venue, pentingnya tahu venue kayak gimana, lu rencananya ada di mana, jam berapa nanti acara selanjutnya jam berapa. Kalau memang nggak memungkinkan, kalau resiko terlalu besar ya kenapa lu harus majuin dong 2 sistem. Harusnya gitu sih. Cuman at least kalau nggak 2 sistem, minimal sistem yang satu mixer cuma speakernya lu tambahin. Jadi luar tinggal cabut pindah ke dalam. Itu kan lebih mudah ya. Lebih mudah ketimbang harus lu cabut semua satu sistem yang sama lu bawa masuk ke dalam. Tapi kan kayak gitu yang ngerti kan cuma kita doang. Ya juga kan. WO, IO, taunya kan harga murah, barang banyak. Iya sih. Kualitas bagus, acara aman. Tapi emang itu bangsat sih.
Enggak, maksud gua kadang yang Kasar ya? yang enggak orang pikirin adalah orang pengen neken-neken terus gitu loh. Iya. Orang pengen neken terus Iya. sampai ya kebutuhannya memang maksud apa ya, barang audio itu barang mahal, Bos. Gue bilang gitu. Banget. Audio itu barang mahal banget. Banget. Ini mahal ini nih. Apa tuh? Kayaknya mahal ini. Ini Mahal nggak ini? mic-nya ini yang lu pakai itu M90 Pro X. Ini bayar dynamic. Dia kondensor. Yang gue pakai ini M70 Pro X. Nih dia dynamic. Mixer konsolnya ini untuk podcast ini gue pakai Tascam nih, Mixcast 4. Dia ada 4 channel mic. Terus ada banyak sini, ada channel untuk USB-nya juga, aux in juga, Bluetooth juga, sama ini padnya. Asik. Gitu. Jadi kalau lu ngomong jorok, kon. Kon. Ya gitu. Jangan diulang, Pak. Oh, siap. Jadi Mantap. jadi alatnya ini emang alat podcast banget sih ini sih. Yeah, Ini yeah. alat podcast banget. Simple ya? Simple dan ya kelihatan gitu loh. Yeah. Ini touchscreen loh. Ini touchscreen, sebetulnya mic lu tuh bisa gua kasihin reverb. Oh, siap. Bisa gua. Jangan, Pak, saya nggak mau nyanyi, Pak. Jadi di sini ini gua Ngobrolnya pakai. fales kok. Ini pakai Tascam sama bayar dynamic. Siap. Nah, Bang Ramli, sampai lu ada di titik sekarang dipakai banyak orang, Enggak lah, masih. katanya jablay. Iya. Lu di micet ada gak sih? Oh enggak Ayo ada. coba sebut merek ya Oh, dia. nggak ada, Sebut nggak ada. aplikasi hijau ya. Enggak ada ya. Iya. Dia sering mencari mangsa kamu ya. Maksud gua, sampai lu ada di titik sekarang, maksud gua gimana cara lu gitu loh. Gua contoh kalau gua kadang-kadang ngebayangin orang bisa jadi sound engineer sampai dikenal tuh gimana ya? Atau enggak, at least kalau enggak sampai dikenal, orang sampai sering pakai tuh gimana ya? Yang pasti pertama ya attitude lah ya. Sikap lu di lapangan gimana, sama klien gimana. Kalau gue sih gitu sih ya, gue berusaha sebisa mungkin tuh apa yang klien mau gue siapin. Aha. Gitu. Walaupun ibaratnya barang pribadi gue ya, nggak apa-apa gue pakai. Bini lu gak marah? Hah? Bini lu gak marah? Wah. Aduh. Waduh, nggak, soal itu salah kan- ngomong. Soalnya itu kan ada di rumah. Karena Iya. pasti lu kan barang-barang di rumah lu bawa Iya. keluar. Ini kan Iya gitu sih. loh. Aduh. Jadi pokoknya sampai ngeluarin barang-barang pribadi lah. Ya, pokoknya. sampai pakai ya apa yang gue pakai di rumah gue bawa ke venue biasanya. Perlengkapan ya, tadi gue liat perlengkapan juga banyak banget sih. Ya, Dari ya, lumayan lah. sound engineer sih. Lumayan, enggak ya. Tapi maksud gue ada cara lain gak? Maksud gue apakah lu sering nongkrong di Hah? rental mana gitu? Nggak pernah gue. Attitude sih emang ya. Iya. Attitude bakal ngebawa jauh sih menurut gue. Gue bukan anak nongkrong. Yang kedua skill lah. Ya, Ya iyalah. skill iya. Iya. Tapi gue nggak ada skillnya, Pak. Ini dia orang enggak gini. Gue nggak jago lah. Skill itu ada dua jenis menurut gua. Apa tuh? Skill secara orang yang punya memang benar-benar mengenyam pendidikan, skill dari pendidikannya, atau enggak skill dari praktek menurut gua dan menurut gua yang lebih aplikatif sekarang adalah yang dari praktek. Iya. Yang dari praktek karena ya itu sebetulnya bakal lu sering ketemuin di lapangan berulang-ulang kali, dan yang itu yang harganya lebih mahal daripada lu sekolah. Betul. Materi memang mahal. Iya. Materi memang mahal karena tapi dibandingkan pengalaman lebih berharga gitu loh, karena Iya. lu tahu maksud gua lu tahu listrik, jadinya bikin panel, nyolder XLR, kayak gitu-gitu kan. Kadang kita juga baru tahu ternyata grounding bisa bocor lewat XLR ya. Ternyata kan kayak gitu kan baru tahu kalau oh iya ternyata ada kayak gini ya. Kok di sekolah nggak diajarin? Iya. Kabel Wacom. Iya. Ngakalin output kalau cuma dari speaker nggak ada outputnya, input doang. Ngakalin apa? Pakai kabel Wacom gitu. Yeah. Itu yang mahal menurut gua, pengalaman kayak gitu. Yeah, Penempatan titik sub. Tapi kalau misalkan lu sendiri ada nggak treatment khusus kalau misalkan venue ruangannya besar nih, ballroom kan bisa gede. Tapi lu bawa cuma 215, 4 biji, sub 4 biji, supaya suaranya nggak ngegaung gitu. Nggak gaung. Iya. Ada nggak sih cara lu buat oh ini treatment khusus sesuai pengalaman gua nih untuk ruangan yang besar banget. Kalau buat
ngilangin gaung sih udah pasti nggak bakal bisa. Mhm. Cuman paling biasanya kalau gaung gua paling ya bunyiin dulu speakernya. Mhm. Ya gua analisa dulu misalnya nih gaungnya di mana gitu kan. Gaungnya mungkin Di frekuensi low, berapa? ya, di low-nya kah? Kalau gue dorong low-nya kebanyakan, dia akan kayak gimana? Efeknya ke ruangan. Kalau gue bikin begini akan seperti apa? Begitu seperti apa? Ya analisa dulu aja. Tapi lu kalau misalkan kayak gitu lu kalibrasi nggak sih? Nggak sampai kan? Enggak. Nggak mungkin kan budgetnya masuk kan? Iya. Mahal. Tapi maksud gue berarti lu ya feeling lah pasti ya. Ya kuping. Betul sih. Ya kuping, ujung-ujung kuping kok. Gitu. Makanya tadi berarti yang pastinya lu dimanapun venue, yang pastinya lu selalu buang sinyal dulu aja, terus Yeah. lu lihat respon ruangan terhadap Yeah. suaranya gitu berarti ya. Nanti kalau memang ada yang lu perlu potong di sekian, lu tinggal potong. Yeah. Tapi itu sih enaknya mixer digital tuh advance gitu loh. Iya. Kita kalau LR itu bisa, maksud gue kita bisa ngatur buangan ke LR. LR itu kalau di digital bisa lu EQ kan? Bisa. Bisa di EQ kan? Di delay juga bisa. Di delay juga bisa bahkan tuh. Delay itu berarti jatuh kan auxiliary kan? Enggak. Lu pakai matrix out. Matrix atau subgroup gue pakainya. Oh gitu. Iya. Subgroup sama matrix. Beda. Maksudnya beda sih? Beda. Kalau matrix itu kan lo kirim ke LR sama keluarnya di matrix. Iya, jadi apa yang keluar di LR sama yang keluar di matrix sama kan? Sama. Tapi kalau subgroup beda, Pak. Subgroup itu apa yang mau keluar di subgroup bisa lu pilih. Bisa. Oh, hampir sama kayak auxiliary sebetulnya. Iya, tapi mixingnya satu kali. Misalnya nih, gue aplikasiin subgroup tuh buat streaming, tapi zoom in out. Karena gue males mixing 2 kali, jadi si output ke streamingnya gue pakai subgroup. Jadi karena in out berarti kan dari sound cardnya si streaming masuk ke gua. Betul, outputnya 2 kan? Ya kan. Jadi keluar 2 masuk 2 kan. Keluar 2 masuk 2 betul. Ya, yang masuk 2 ini gua nggak buka di. Tinggal lu bolak-balik gitu aja. Iya. Itu doang deh. Iya. Terus habis itu tinggal lu pilih channel mana yang mau lu keluarin di subgroup. Iya. Itu doang. Iya juga sih. Ngakalin ya. Iya. Sebenarnya tapi bener sama kayak auxiliary sih ya berarti ya. Sama. Out kan kalau di mixer kan subgroup itu jadinya jadi bagian dari auxiliary kan. Additional outputnya. Iya, jadi kategorinya misalnya ini si output si mix bass ini atau si aux ini kan bisa dibikin kategorinya mau pre-fader, post-fader, subgroup gitu kan. Betul. Nah, ya gue paling pilih subgroup. Iya. Gitu. Tapi grupnya outputnya sama. Iya. Ada di gua sekali mixing. Iya, gitu. Atau kalau nggak bikin subgroup, gue bikin post-fader. Post-fader. Gue bikin post-fader. Jadi Iya. bisa gedenya 2 kali, kecilnya bisa hilang sama sekali bisa. Hilang sama sekali bisa ya. Betul. Iya, kan tapi gue lebih sering kalau misalkan delay. Kenapa delay lu lebih sering pakainya matrix out? Kalau delay ya itu karena gue males mixing 2 kali, Pak. Matrix kan udah keluar dari LR ya udah keluar ke matrix. Sekalipun di auxiliary, kalau misalkan gak mau repot udah jam 12 aja udah semua. Iya. Matrix enaknya matrix kan punya master sendiri, masternya matrix kan ada. Ya. Gitu kan. Tapi mixingnya sekali. Mixingnya cuma LR doang. Gitu. Udah gitu kan efek semua keluar di situ. Pokoknya keluar di LR bagus, pokoknya matrix bagus aja. Iya. Oh, gitu. Iya. Iya sih lebih gampang. Lebih gampang sih ya. Tapi lu kalau misalkan di rental gitu lu bawa 10.000 gitu, lu kadang suka ngedelay atas sama bawah gak sih? Oh, sub sama full range. Iya. Tunggu. Kalau posisinya gua ground stack, enggak. Oh, kalau lu ground stack enggak, Bang? Enggak. Udah pasti sama. Kebanyakan sama. Oke. Kalaupun beda juga paling sepersekian lah ya. Iya. Kecuali array. Iya. Harus banget yang kan kalau array kan jarang tuh kan, kalau array itu kan gantungnya kan di gawangan. Ya. Subnya depan. Betul, sedikit ya kan, lebih maju. Secara logika kan berarti depan sama belakang kan pasti depan dulu nyampe kan. Betul. Iya, yang depannya gua tunda bunyinya. Di delay. Iya. Gue harus belajar mengenai delay sih, Bang sih. Gitu. Di delay. Berarti yang lebih sering lu delay adalah subnya.
lebih sering lu delay adalah subnya. Kalau misalkan pengalaman lu kan udah banyak nih ngejob di mana aja. Arek mau kemana nih? Mau kemana Pak? Pengalaman lu ngejob paling berkesan banget buat lu. Suka apa duka? Hah? Suka apa duka? Ya, suka-suka aja kalau ini. Ini yang suka-suka. Iya. Oh, yang duka nggak usah. Gak usah. Nanti aja dukanya abis ini belakangan. Kita disenengin dulu. Tadi kan duka semua. Suka ya. Arahnya ke situ Pak, yang tadi. Boleh Pak. Oh. Suka enggak, gue nggak dibilang suka juga enggak sih itu. Wah, lu gak normal berarti lu. Aduh, bahaya nih. Masa gak suka kayak gitu? Kan udah ada listrik di rumah. Oh iya betul. Janganlah. Iya. Gitu. Dia dibilang suka enggak lah, enggak gitu. Cuman maksudnya itu apa ya? Gue bilangnya kocak. Enggak lucu soalnya kan. Pengalaman menarik lah. Iya, enggak terlupakan sih tuh. Gua main di Pasti. Kok pasti Bapak. Aduh. Gua main di salah satu tempat gitu kan. Panti pijet lah. Panti pijat Plus. Oke. Itu jadi dia bikin live musik gitu. di panti pijat. Jadi atasnya atasnya tempat pijat, bawahnya kayak lounge gitu. Jadi kalau udah pijat istirahat di bawah. Mungkin. Kan saya nggak ke atas Pak. Oh gak kata. Saya nggak ke atas, cuma di bawah doang. Oke. Tuh. Bener nggak ke atas loh, saya nulin lo. Iya. Yang lain yang di atas kan. Yang nggak tahu kalau krunya yang lain, sama yang playernya nggak tahu. Gua sih langsung pulang soalnya. Wih sedap. Gitu. Jadi hari pertama gua megang di situ. Ya ini ada cewek-cewek lah. Cewek-cewek. Terus ada satu yang udah mulai teler gitu, ada yang udah mulai mabok lah ya. Jadi itu tapi maksudnya jatuhnya rental, maksudnya di panti. rental. Itu rental ada acara gitu. Jadi si ownernya ini mau ngangkat ibaratnya mau bikin rame outletnya lah gitu kan. Oke. Terus diundang lah live musik. Yeah. Nah si live musik ini kan nggak ada soundnya, karena buat kalau di sini buat playback doang aman, tapi kalau buat live musik dia kurang. Nggak cukup lah pokoknya. Jadi nanya ke gua lah, lo ada sound nggak? Gue bilang ya ada. Gitu. Ya udah pitching harga segala macam, cocok, jalan hari pertama nih gitu kan. Ini si posisinya nih. Ini stage-nya. Ini stage. Ya, ini stage gitu kan, ini stage. Nah, ini panggung nih, Ya, ini panggung. Ini sofa, tempat gua duduk nih. Oh, sofa ini tempat lu Ya, duduk. sofa. Yeah. Di sini, ini ada ciwi-ciwi nih. Oh, ini kaca. Enggak. Ngumpul. Langsung. Ngumpul. Enggak pakai kaca, Pak. Enggak pakai kaca malah. Enggak ada akuarium ya, Pak. Oh, enggak ada akuarium. Enggak ada, langsung. Langsung aja gitu ngumpul di sini aja gitu. Dua sofa berhadapan itu ada kali 10-12 orang mah ada kali. Wow, cakep tapi. Ya, kalau kan tempatnya remang-remang Pak ya. Oh iya. Oke, jadi cuman teman gue bilang sih cakep-cakep. Oke, ini kan cewek-ceweknya berarti. Oke. Lalu adalah satu yang udah mulai mabok. Maju, mau nyanyi. Baju jaring-jaring, Pak. Baju jaring-jaring. Udah, ya lo tau lah ya terus gimana tau lah. Yang jaring-jaring baju doang, bawahnya aman, atas doang. Cuman kan kaget ya. Kenapa kaget? Kaget Pak. Ada yang melototin. Oh ada. Lu gak melototin balik lah. Anjir. Lu melototin balik lah. Takut Pak. Lu serius? Iya. Kaget gue beneran. Itu anak band sampai bengong. Jam berapa tuh? Acara jam berapa? Acara mulai jam berapa ya? Enggak sih, enggak sampai tengah malam, itu jam 7 ya. Jam 7-an mulai main live musik. Wah, jam 7 mulai live musik sampai jam 10-an paling. Ya, kurang lebih. Kaget gue beneran serius. Kaget gue. Boleh dong kalau ada job lagi. Gimana ya? Ada sih nomor ownernya mau. Maksud gue kalau misalnya ada jari sound yang nyindir lagi. Oh gitu. Barangkali kan nanti guanya bisa bantu. Oh siap. Barangkali the nextnya mungkin bawahnya. Waduh. Maksudnya ke bawahnya dikasih apa kayak gitu. Kasih karpet kan biar gak bantu.
Sekali itu aja tuh. Kali aja, jangan sering-sering lah, gila. Tapi gue Kaget gue itu serius. Itu masa kaget sih lu? karena tempatnya nggak terang. Jadi ya Kok jelas? ya kan tetap aja ada lampu, Pak. Oh lampu ya. Ada lampu kan tetap aja kelihatan. Tapi maksud gue kalau misalkan remang-remang, tapi kita sampai tahu, berarti kan dipelototin balik. Iya kan, ya itu mah kelihatan cepet lah, kan kelihatan cepet. kontras. Oh, iya. Auto Kan kulitnya aim lah ya. putih, kulitnya putih. Wah, Kulitnya putih kelihatan, serius. sabi dong. Oh. Ya sabi gimana nih? Maksud gue oke lah. Maksud gue ya dilihat jelas berarti kan. Ya begitulah kan, cewek gitu nggak ada yang jelek, Pak. Oh, gitu. Emang ada yang jelek? Wah gila ya. Kalau dulu nggak di situ. Mm-mm. Akhirnya berjalan lah tuh acara tuh. Aman. Jaringan kenceng dong. Jaringan kenceng gimana ya? Enggak sih, maksudnya. Ya gue berusaha fokus ke anak bandnya aja lah. Oh iya, sekalipun ngelirik-ngelirik. Yang pusing mah anak bandnya, karena kan posisinya kan di sebelah gua. Mabuk, Pak. Lu bayangin nih. Wah, baru itu mungkin dibayar ada dua opsi kali ya. Bapak mau dibayar pakai uang kas apa mau Nggak pakai? tahu ya. Saya mau kelar acara saya langsung pulang. Oh iya, yang beres-beres. Iya. Yang beres-beres konak. Iya. Yang beres-beresin gitar kan puyeng itu. Wah, gila ya. Ya itu tuh paling aneh sih. Tapi maksud gue yang kayak begitu cuma satu orang kan. Maksud gue yang tadi Iya. yang berpakaian seperti itu. Cuma kalau di panti pijet, buset, itu godaan bener itu mah. Iya. Cuman yang ya buat gua mah nggak ngefek lah. Orang gua cari duit kok. Kita kan buang duit. Ini dia nih. Gua mau yang penting dapur gua ngebul. Sound engineer lempeng tuh kayak gini bentukannya nih. Ini biasa lempeng aja. kayak ini. Karena biasanya emang maksud gue ya enggak gue nggak bilang semua, cuma maksud gue ada lah yang gue kenal yang namanya sound engineer, apalagi kalau udah sampai keluar kota ya. Itu ada aja bos suguhan nih bos. Iya, suguhan dari orang ininya loh. Tahu. Apalagi lu maksud gue sorry itu saya lu ngikut orang yang punya nama gitu ya, diajak muter kemana. Banyak tawaran kayak gitu kok. Waduh gila bos. Itu sih pecah itu sih. Udah kayak ya memang apa ya? Memang Jadi hal yang lumrah ya di entertain ya. lumrah lah kita belakang panggung gitu. Itulah suka dukanya di belakang panggung. Kadang pengalaman yang kayak gitu tuh emang nggak bisa kita lupain gitu loh. Lu bayangin siapa coba? Gua aja nggak kepikiran kalau misalkan lu mau ada ya ternyata panti pijet ngundang ngejob Iya. nyawa sound system gitu loh. Wah jadi panti pijet bos. Live musik tapi rame waktu itu. Enggak sih. Biasa aja. Ya, yang ramai mah cewek-ceweknya. Ngehibur dia doang dong. Iya. Ya dia kan butuh hiburan, Pak. Tiap malam menghibur orang katanya. Oh iya betul. Butuh dihibur juga. Tuh, sebelum dia ngisi orang lain diisi dulu diri sendiri. Wah. Bangsat. Gue mah ke kiri aja mau lihat begini. Posisi tuh si sofa itu begini, hadap-hadapan. Kayak gini lah posisinya. Nih band di sebelah sini nih. Gue begini aja, ya paling pulang keram leher gue. Gini gak balik. Gak balik. Ya kasihan anak band pokoknya gini, hadap sana nih. Nah, kasihan tuh. Sampai kering gue. Awas muncrat lu. Bang Ramli, ada nggak sih yang lu harapin, maksud gue, lu di audio tuh nggak cuma pengen sampai di sini doang, atau lu mimpi lu yang belum kesampaian di dunia audio ini? Yang belum kesampaian gue ikut sama artis lah ya. Pengen banget ya. Nah, pengen. Enak Pak soalnya Pak. Terakhir gue tuh Tapi lu pernah megang, maksud gue pernah ikut sama artis? belum. Under artis tuh belum pernah. Under artis belum, tapi ngekeruin artis Belum. belum pernah juga. Belum pernah juga. Tim produksi artis belum pernah loh. Belum sama sekali pernah. Barang vendor? Kalau bareng vendor pernah. Jadi si vendor ini acaranya artis. Oke. Nah, Siapa tuh waktu artisnya? gua pernah Kotak pernah, Sandika Nestor pernah. Terus kemarin Reza pernah. Reza Artamevia. Artamevia, sorry. Terus Afgan pernah. Afgan pernah? Karena kemarin gua kalau itu bukan vendor, itu studio musik itu latihan. Oke. Jadi ini punya teman gua, jadi doi keribetan lah. Jadi tuh karena kan inputnya banyak, menurut dia banyak. Berapa? Cuma berapa ya? 20-an, 24, nggak sampai 32 kok.
gitu. Udah gitu dia nggak terlalu fasih pakai mixernya. Apa misalnya? Presonus. Oh, Studio Live. Iya, Studio Live. pokoknya studio yang baru deh. Studio Live betul, Studio Live tipenya. Itu gue juga bingung makainya. Kan bukan pegangan gua. Tapi barang bagus gak tuh kalau Bagus, kalau di advance recording banget. Advance banget loh buat Advance banget, lo mau ngapain bisa. Setahu gua Mas studionya Mas Ican tuh pakai tuh. Masih Iya. yang baru yang di Iya. itu pakai tuh. Ya kalau kita ngerti mixernya, lo mau ngapain aja enak. Lo mau ngapain aja bisa. Gitu kan. Tapi kalau misalnya mixer lo canggih banget tapi lu nya nggak ngerti, nggak kepake gitu. Tapi at least kalau lu nggak pernah ngelihat tuh barang juga mungkin the nextnya lu makin nggak tahu juga. Kalau engineer yang keliling mah kan rata-rata cuma mixing doang, nggak patching. Oh Jadi, iya. ya kan. Paling ketemunya EQ, kompresor, reverb, ya kan? Nyari efek paling. Iya. Udah fader mah udah kelihatan pasti kan. Gate. Iya. Kalau patching itu yang ribet kan. Iya. Kalau yang kayak kalau bukan mixer pegangan gua, bingung tuh gua patching gimana. Tapi maksud gua selama lu di bawah vendor itu nanganin artis itu, lu job desk lu ngapain? Lu megang mixer. Mixing aja udah. Mixing FOH. Iya. Wah, ini menarik nih. Di antara artis-artis tadi yang menurut lu bad, tapi maksud gua bukannya mereka pada punya ini ya? Ada yang gua cuma dampingin, ada yang gua mixing. Nah, yang lu mixingin yang paling enak bandnya maksud gua, wah gampang nih. Kemarin Karena memang sumbernya udah bagus gitu. Siapa? Itu bandnya Nikita Dompas. Nikita Dompas. Enak. Enak banget. Enaknya gimana? Iya, bunyinya udah enak. Masuk ke gua tuh udah enak semua. Sumbernya udah jadi gitu ya. Gua nggak apa-apain, cuman gua balance doang fadernya udah. Di balance doang. Itu lu record atau live? Dia ada record live sih. Record live. Cuman pakai USB doang, duet track. Oh, oke. Record stereo. Iya. Gitu. Oh, Nikita Dompas ya? Nikita Dompas. Enak. Serius enak banget. Itu sumbernya udah benar, tapi emang maksud gua kalau memang ini ya kadang orang nggak tahu kerja beratnya sound engineer adalah ketika sumbernya tuh nggak benar. Ya. PR banget tuh ya. Ya tadi gue bilang kayak tukang sulap jadinya. Iya. Gitu. Dempul sana dempul sini, bikin Bener magic gitu kan. Ngekat sana ngekat sini. Mereka mintanya flat. Nah itu tuh. Bangsatnya itu ya. Jam 12 aja Mas semuanya. Ternyata ya itu. Ya dikasih jam 12 doang. Begini karakternya gimana ya? Ya. Tapi rata-rata musisi zaman sekarang direct aja udah enak kok. Ya karena menurut Bunyinya gua enak-enak. sekarang itu pengetahuan mengenai karena jangan kan main musik, maksud gua sampai di recording aja sekarang siapa aja bisa recording gitu. Iya. Efeknya apa? Dampaknya adalah setiap orang sekarang akhirnya tahu gimana membuat sebuah input yang bagus dihasilkan untuk recording. Betul. Maksud gua itu kan jadi dia belajar ngefek ke semuanya lah. Nanti lu jadi kebiasaan lu mau kemana pun ya udah memang udah jadi kebiasaan gitu loh. Itu sih masukan sih buat memang semuanya ya, buat teman-teman yang mungkin lagi belajar main musik. Jadi selagi kita mengasah skill itu penting banget untuk yang namanya tahu gimana bermain yang benar supaya menghasilkan suara yang benar, karena itu kemana-mana nggak repot loh. Iya. Sound engineer nggak repot, Betul. mau recording nggak repot, karena emang source suaranya udah bagus. Kalau Betul. sumbernya udah bagus ya mau diapain lagi udah bagus kok. Itu banyak banget sering terjadi kalau misalkan gue ketemu lagi nonton konsernya band-band yang udah legend. Itu biasa tuh gitu tuh. Bahkan mereka kadang-kadang minta monitor kecil tuh. Iya, justru malah Orang makin jago ya. iya makin jago seseorang, yang makin artis seseorang itu nggak pernah rewel. Betul. Iya. Mereka bisa nyesuaiin soalnya. Iya, maksudnya dengan kondisi misalnya kayak mungkin udah capek kali ya, udah capek. Mas kurang naik capek kali ya. Mungkin itu juga, atau mungkin dia udah pernah nyobain segala macem barang. Udah ini ya udah aman lah. Udah banyak ibaratnya banyak amannya gitu loh, banyak ini. Gitu. Oh iya karena emang gue pernah ngobrol sama beberapa gitu. Emang faktanya gitu loh. Iya. Semakin orang kayak maksud gue nggak cuma jago lah, nggak cuma jago. Orang kalau tahu
orang pemain tuh kalau misalkan tahu dia sadar gitu loh. Dia sadar, bahkan gue pernah dengar ada salah satu pemain musik yang dia main, dia nggak mau suara instrumen dia ada di monitor dia. Ada. Alasannya adalah karena iya ngapain? Emang lo nggak yakin sama yang lo mainin? Jadi dia nggak perlu. Gue cuma perlu masukin ini, gue perlu masukin ini. Dia nggak perlu. Iya. Gue Itu pemusik kan. Gue pernah ketemu vokal gitu. Oh, vokal malah. Vokal. Dia bilang dia dia backing vokalnya Sekoji. Itu dia nggak mau suara dia di monitor. Gitu. Kan gue bingung ya. Biasa kan vokal malah harusnya vokal gede terus kan. Di mana-mana vokal gitu. Malah kan. Dia nggak mau di monitor. Dia cuma cukup dari bunyi ruangan. Kan gaung-gaung ya. Gaung-gaung betul. Jauh juga kan, nggak intim bunyi kan. Iya. Gitu doang aman. Loh, buset. Ajaib nih vokalis nih. Tapi dan emang ternyata memang benar-benar aman mainnya. Aman banget. Aman. Gitu. Wah, iya. Bang Ramli, thank you banget, Bang. Sip. Udah ngobrol-ngobrol. Nanti Siap. maksud gua karena emang banyak ya pengalaman-pengalaman tadi kita bahas itu tuh orang kepo gitu loh. Orang tuh kepo karena pengalaman orang beda-beda di belakang panggung yang terjadi seperti apa, supaya ini tuh bisa jadi masukan ke beberapa orang atau mungkin jadi pembelajaran juga buat orang-orang yang baru belajar. Orang-orang buat yang baru belajar. Tapi kalau boleh Bang Ramli terakhir, tips belajar tips untuk menjadi sound engineer kalau misalkan ada orang yang sekarang lagi belajar. Kira-kira belajar apa tips dari lu? Sound, lagi belajar sound engineer. Apa ya? Ya jaga attitude lah. Jaga attitude. Attitude penting. Penting banget sih. Biar lo bisa kemana-mana. Gitu. Yang ibaratnya lo tuh kalau di dunia lain lo cuma orang belakang. Iya. Gitu. Tapi peran lo penting. Iya. Gitu. Ibaratnya kalau di restoran lo chefnya. Dapurnya pokoknya. Iya. Itu kalau restoran nggak ada dapurnya, rusak semua. Iya. Ya kan? Nggak ada tamu yang mau makan di situ. Iya. Ya kan? Ya gitu. Attitude ya pasti. Attitude. Skill sambil menyusul. Ya skill mah ya sambil ya, cuman jangan cuma mengandalkan sifat doang ya. Lu baik sama orang gitu kan. Lu nyaman sama orang gitu kan, lu membuat semua orang nyaman, tapi skill lu juga nggak ditambah. Jangan gitu. Ya. Pokoknya pastinya attitude sambil diimbangi dengan skill. Itu ya mudah-mudahan itu bakal panjang nanti ke depannya. Semoga bisa membawa naik terus gitu kan. Betul. Kenal orang. Semakin laku lah. Semakin laku. Wah, ini mantep banget nih hari ini nih. Thank you Bang Ramli untuk ngobrolnya. Thank you udah diundang loh. Jangan kapok. Karena nanti nih, karena memang podcast ini nggak hanya akan kita ngobrol nggak cuma kepada orang yang punya nama, tapi siapapun supaya orang tuh objektif. Jadi ini Bang Ramli salah satunya, kemarin dari Mas Erisko, terus ada Mas Teguh, Mas Teguh yang memang sudah malang melintang, lalu Mas Evan orang yang punya rental. Nah ini adalah sound engineer di rental, sound engineer di rental. Jadi ini orang jadi kan jelas gitu loh. Nanti setelah ini juga gue yakin sedikit lah orang belakang layar yang terkenal tuh sangat sedikit. Sangat sedikit. Nantinya, jarang dilihat orang soalnya. Jarang. Kalaupun ada ya nggak seberapa lah. Itu pun juga paling yang tahu di industri yang sama. Betul. Beda dengan pemusik. Betul. Ya kan dia kelihatan. Kita kan di belakang. Ya udah Bang Ramli, thank you Bang Ramli. Oke. Untuk teman-teman juga jangan lupa subscribe, komen di bawah dan di share. Kalau misalkan ada teman-teman yang memang punya masukan, kalau bisa jangan cuma masukan aja dong. Kalau mungkin kenalnya juga nggak apa-apa deh, gitu ya. Nanti boleh di komen aja. Nanti akan dibalas. Kalau memang cuma kalau kenal ya, Mas, saya punya kenalan ini nih, bisa nggak diajak ngobrol? Ini nanti kita akan review. Kalau memang kita rasa wah ini oke banget, akan dikontak pastinya. Seperti itu. Bang Ramli, sukses terus. Siap. Semoga nanti nggak ada COVID-covidan lagi habis ini. Event makin banyak. Cukup S2 aja. Iya, S2 ini sarjana S2 COVID nih gini nih. Bisa lamar di itu tuh e-commerce lu. Semoga event makin banyak. Amin. Semoga
cepet ketemu jalannya supaya lu jadi tim production artist. Amin. Terima Nanti kasih lo Promedia. Kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Siap, ditunggu. Sudah pasti itu. Siap. Ya gue juga berharap nggak ada kopi-kopitan lagi sih supaya emang semua berjalan dan yang pastinya supaya harga sound system naik. Iya. Amin dong. Amin. Paling keras deh harusnya. Amin. Karena kalau harganya naik ngikut yang lain. Ya. Iya, saya juga naik juga ya berarti ya. Iya, benar juga. Amin. Thank you Bang Ramli. Siap. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. Tetap berkarya terus bersama Promedia, your trusted pro audio partner. Peace.